tunggu lagi, segera Anda saksikan acara yang menggugah inspirasi hadir ke hadapan Anda. Halo Nusantara, kita sambut pembicara nomor 1 Indonesia, Tung Desem Waringin. Come on! 1, 2, 3, go, 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 go. Hidup banyak sekali. Hiduplah dengan. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya banyak dahsyat. Topik malam hari ini Bapak Ibu dan pemirsa di rumah yang saya cintai. Pemirsa, topik kali ini adalah sangat-sangat penting dalam kehidupan kita. Yaitu 3 cara sederhana yang paling sederhana untuk jadi pemenang dalam kehidupan. Saya tanya dulu kepada pemirsa yang hadir di stasiun TVRI, juga pemirsa di rumah yang saya cintai. Siapa yang hadir di sini ataupun yang di rumah yang dalam hidupnya ingin jadi pemenang? Angkat tangan, katakan saya. Yang di rumah juga ikut angkat tangan loh ya. Ayo ikut angkat tangan. Kalau jadi pemenang ikut angkat tangan. Setuju? Loh, saya nanya pemirsa, Anda nanya jawab di sini gitu ya. Oke, sekarang begini. Ternyata setelah saya keliling dunia, belajar dari guru-guru yang terbaik di dunia, pelatih sukses nomor 1 di dunia, saya belajar Anthony Robbins. Pelatihnya, dia walaupun bukan pelatih tenis, dia main tenis juga enggak bisa. Tapi dia adalah coach untuk mental. Secara teknologi, teknik tenisnya itu siapapun bisa ngajarin. Tapi mentalnya dia belajar dari Anthony Robbins. Dari Anthony Robbins, pelatih sukses nomor 1 di dunia. Ternyata Andre Agassi dari ranking tidak tahu dunia mendadak jadi ranking 1 dunia dalam waktu 6 bulan. Jos? Serena Williams cedera yang berapa tahun ini cedera tidak bisa. Kemudian coach dengan Anthony Robbins, boom, mendadak jadi peringkat yang mendekati nomor 1 lagi di dunia. Ini, ternyata Michael Jordan pun juga pernah dilatih ilmu ini, mendadak dia juga bisa menjadi sukses dahsyat luar biasa. Siapa yang hadir di sini ingin belajar ilmu yang sakti mandraguna ini? 3 cara yang paling sederhana untuk jadi pemenang dalam kehidupan. Siapa yang mau angkat tangan, katakan saya. 1, kita harus punya goal. 1 harus kita punya apa? Goal. Sekali lagi, 1 kita harus punya apa? Goal. Kalau kita tidak punya goal, mungkin kita jadi pemenang. Tapi pemenangnya hanya by accident. Kita langsung menang, itu kan kebetulan semata. Ada nggak orang-orang yang seperti itu? Ada. Tapi kalau kita mau by design, by apa Bapak Ibu? Design. Jadi kita rencanakan kita mau jadi pemenang dalam bidang apapun yang Anda ingin jadi pemenang. 1 harus punya goal. 1 harus punya goal. Goal membuat kita jadi terarah. Yes, saya arahnya ke sana. Seperti Anda mau pergi ke Surabaya, mau pergi kemana? Tentu saja dalam kehidupan pertama Anda harus punya goal ke Surabaya. Kalau enggak, mungkin Anda sampai ke Surabaya gara-gara pesawatnya menjatuhkan Anda dari pesawat terbang. Kebetulan semata, jatuh langsung gitu ya. Nyampe Surabaya. Jadi harus punya goal. Yang kedua, banyak orang sudah punya goal tapi belum sukses. Why? Karena dia tidak punya alasan yang sangat kuat. Ini. Goal membuat kita terarah, alasan yang sangat kuat membuat kita termotivasi. Seperti mobil itu ada bensinnya. Jadi yang membakar kita, mengarahkan kita ke arah yang kita mau tadi. Alasan yang sangat kuat, nanti kita akan bahas gitu ya. Tapi yang ketiga, ini yang penting. Sekali lagi, kalau goal membuat kita terarah, kita mau kemana? Kalau alasan sangat kuat membuat kita punya tenaga, punya semangat, punya motivasi untuk melakukan take action yang diperlukan. Nah yang ketiga, kita harus belajar dari yang terbaik. Yang ketiga, harus belajar dari yang terbaik. Maksudnya apa belajar dari yang terbaik ini? Anda berarti mempunyai strategi. Setelah Anda punya semangat, bayangkan, kalau Anda kepingin kaya, dikasih tahu, yes kalau mau kaya, keluar dari tembok di sini. Kamu nyebrang tembok sini, kamu jadi kaya. Anda sudah punya motivasi, Anda sudah punya goal, harus lewat dari tembok. Tapi tidak punya strategi. Ya sudah, duer. Tidak berhasil, duer. Tidak berhasil, sampai pelotok ini. Terus Anda ingat kata guru Anda. Oh, jangan pakai otot. Harus pakai kepala. Oke, pakai kepala. Ador. Apa yang terjadi? Benjol gegar otak tetap tidak berhasil.
Cara yang paling sederhana untuk menyeberangin tembok menuju kesuksesan yang Anda inginkan tadi. Belajar dari yang sudah berhasil. Belajar dari yang sudah berhasil. Belajar dari orang yang sudah sukses. Belajar dari orang yang sudah sukses. Belajar dari yang terbaik. Belajar dari yang terbaik. Betul? Betul. Masuk akal? Masuk akal. Pemirsa di rumah, masuk akal? Masuk akal. Ya enggak apa-apa, ikut jawab ya. Pemirsa di rumah, masuk akal? Kalau masuk akal semua, yang di rumah juga tolong terlibat, angkat tangan kanan dulu semua. Tolong digoyang-goyangkan. Di rumah juga, diangkat juga, digoyang-goyangkan dulu. Tempel ke dahi, ikutin kata-kata saya. Masuk akal. Des. Nih, dulu saya sekolah goblok. Bangga lagi. Ini kan bangga yang negatif gitu ya. Ada orang bilang, aku enggak buat PR. Iya, bangga tapi negatif ya gitu ya. Dulu saya juga sekolah goblok. Saking gobloknya dan nakal, itu PMP dapat 5. Terus bahasa Indonesia dapat 5. Itu untungnya semester ganjil. Kalau semester genap, nggak naik kelas gitu. Jadi saya naik kelas dengan status diampuni. Udah naik, gangguin kelas. Nah, ternyata pada waktu saya kuliah, saya bisa jadi mahasiswa teladan. Bilang, wih gitu dong. Juara lomba karya tulis ilmiah sampai tingkat nasional, juara cepat-cepat P4 sampai tingkat provinsi. Dahsyat. Juara panco, jos. Dulu bobot saya 53 kilo, sekarang bobotnya 83. Jadi dulu 30 kilo lebih rendah dari sekarang. Saya 183, bobotnya 53. Saking kurusnya begitu. Tapi lawan yang 90 kilo bisa menang, jos. Karena tahu caranya. Karena tahu? Nah ini loh, ada yang menarik. Mendadak kok bisa jadi mahasiswa teladan karena saya penuhin ini. Pada waktu saya kuliah, di Universitas 11 Maret di Fakultas Hukum di UNS gitu ya. Kemudian apakah saya mahasiswa teladan itu ngalahkan 3.000 orang? Tidak. Ini tolong diulangi kata-kata saya. Menang itu mudah, yuk. Menang itu mudah. Lawannya dikit, apa? Lawannya dikit. Betul, sungguh menang itu mudah. Kalau Anda sudah punya 3 hal ini, punya goal jadi pemenang, kemudian Anda punya alasan sangat kuat, dengan punya alasan sangat kuat sehingga Anda mau bayar ongkosnya untuk mencapai yang Anda inginkan. Kemudian yang ketiga Anda belajar strategi-strategi dari yang terbaik, menang mudah karena lawannya dikit. Sangat sedikit orang di dunia yang mempunyai goal jadi pemenang. Mereka maunya banyak yang hidup biasa-biasa saja. Betul? Yang kedua, jarang sekali orang punya alasan sangat kuat. Ya saya mau sih kaya, ya saya mau sukses, ya saya mau jadi yang terbaik. Tapi tidak ada alasan yang memacu dia sehingga baru keluar, capek baru suruh latihan, capek Mereka tidak mau bayar ongkosnya karena tidak punya alasan sangat kuat. Nah yang ketiga, ada orang yang sudah punya alasan sangat kuat, tapi mereka tidak punya teknologinya. Mereka belajar dari orang yang salah, hasilnya salah. Kalau misalnya Anda Bapak Ibu kepengen juara main badminton Bapak Ibu, pertanyaan saya, belajar dari siapa? Dari Rudi Hartono atau Rudi Hartini? Anda kalau mau juara golf Bapak Ibu, belajar dari siapa? Tiger Woods atau caddy golfnya? Oh jangan, kalau sama caddy golfnya nanti dihukum mati loh. Ini kan siapa ini zaman dulu, ayo. Jangan gitu ya. Kalau Anda nekat belajar dari caddy golfnya yang tidak bisa golf, Anda bukan jadi Tiger Woods, jadi Rotten Wood. Rotten itu busuk, jadi kayu busuk, jadi bukan Tiger Woods itu ya. Nah sekarang begini, tentu saja ketika kita belajar dari yang terbaik, kita punya strategi-strategi yang terbaik. Pada waktu saya kuliah, saya pada waktu itu sejak masuk pertama kali, langsung saya mencantumkan, yes saya mau jadi mahasiswa teladan. Why? Karena saya punya alasan sangat kuat. Apa alasan sangat kuatnya? Dulu pada waktu saya SMA Bapak Ibu, saya bingung milih di antara 6 calon pacar saya. Tunggu dulu. Kenapa kok bingung? Karena 6-6-nya tidak ada yang mau. Sudah goblok, nakal, kurus cekik. Hidup lagi ayah. Nah sekarang begini Bapak Ibu, ketika saya mendadak punya alasan sangat kuat, saya pada waktu itu dihina, ditolak gara-gara goblok. Gara-gara apa? Goblok. Tentu saja itu memacu saya, karena tugas DNA manusia tanpa disadarin, dari ujung kuku sampai ujung rambut, fungsinya cuma 2. Fungsinya cuma berapa Bapak Ibu? 1 mempertahankan hidup, yang kedua meneruskan keturunan. Betul?
Lah kalau saya ditolak oleh lawan jenis terus menerus, ini kan separuh fungsi hidup saya hilang, betul nggak? Ya toh ya? Saya sudah punya alasan sangat kuat. Kemudian Bapak Ibu saya beruntung, saya belajar. Bahkan dulu saya saking gobloknya. Ini true story Bapak Ibu. Waktu saya les kimia, tidak bisa. Waktu ulangan kimia itu, saya dapat 2 Bapak Ibu. Bukan nilainya 2, soal 40 betul 2. Nilainya 0, berapa gak tahu. Saking goblok ya gitu ya. Nah, pada waktu saya beruntung, saya sudah belajar dari orang-orang yang terbaik. Saya belajar dari teman-teman saya gitu ya. Sekarang jadi dokter juga, jadi orang pinter, jadi insinyur. Yang siswa-siswa yang terbaik saat itu di SMA. Di SMA Negeri 1 dia juara. Terus kemudian ada teman saya di SMA Negeri 3 juga juara. Minimal juara 3 di kelas. Saya les bareng. Tapi les dengan orang-orang yang juara itu, apa yang terjadi? Tentu saja mereka ngerjakan soal kan cepat sekali. Saya masih tidak bisa. Lula. Gurunya baik sekali. Ini terus sorry sekali lagi Bapak Ibu. Gurunya sampai ngomong gini. Tong kamu datang ya lebih awal setengah jam. Nanti saya lesin lebih dahulu supaya nyusul. Maksudnya supaya tidak ganggu gitu loh ya. Ya. No. Nah terus kemudian akhirnya saya datang setengah jam lebih awal. Begitu diajari masih tidak bisa. Akhirnya gurunya sampai ngomong gini. Sorry Tong ya. Ngomong sorry 3 kali. Sorry Tong ya. Sorry jangan tersinggung ya. Dulu kamu kecil pernah step. Lah kurang ajar toh Bapak Ibu. Dikirain step terus gedenya goblok gitu. Step itu panas tinggi terus besarnya fungsi otak terganggu goblok. Padahal yang step belum tentu goblok. Ya toh ya. Tapi ketika saya belajar dari juara-juara tadi Bapak Ibu. Akhirnya saya tahu strategi belajarnya. Sungguh luar biasa. Saya bilang, ketika saya belajar dengan sekarang jadi dokter di Surabaya, Dokter Gunawan Angga Usada gitu ya, juara di bebas tes segala macam dokter yang luar biasa. Waktu saya belajar, lu kok kamu bisa ngapalin unsur kimia toh? Oh caranya begini. Oh ternyata ada caranya Bapak Ibu. Ternyata ada. Ketika saya ada caranya Bapak Ibu, saya belajar strategi cara belajarnya dan sudah termotivasi Bapak Ibu. Belajar kita kerjakan soal-soal ujian tahun lalu. Mulai tahun 65 Bapak Ibu ujian masuk ITB Bapak Ibu, Skalu, terus kemudian proyek perintis kalau Bapak Ibu zamani Bapak Ibu Sipen Maru. Siapa yang zamani proyek perintis Sipen Maru angkat tangan? Ini orang kuno nih, 20 tahun yang lalu sistem penerimaan mahasiswa baru gitu ya. Ternyata Bapak Ibu hasilnya dahsyat luar biasa. Bahkan sampai hari ini pun saya unsur kimia masih hafal. Jos? 25 tahun berlalu Bapak Ibu. Unsur pojok paling kanan Bapak Ibu He, Ne Bapak Ibu, Ar, Kr, Xr, Rn. Jos? Dahsyat? Tidak pernah belajar Bapak Ibu tapi masih nyantol. Sip? Karena tahu cara belajarnya. Nah ini Bapak Ibu, siapa yang belajar suatu hal yang bermanfaat? Angkat tangan katakan saya. Tolong beri dulu semua. Mari kita guncang bumi. Kristalia Mahacandra, aku asalnya dari Blitar, SMP kelas 3. Terima kasih sama semuanya, terutama mama sama dedekku di sana. Dan terima kasih kepada Kak Tong, juga Mr. Ernest, thank you so much.
Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan. Berikan sos kanan kiri katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Nah, sekarang tadi saya sudah belajar tentang ilmu kimia, betul? Akhirnya bahkan pada waktu Eptanas atau UNAS sekarang, ujian nasional, nilai Eptanas murni saya pada waktu itu lebih tinggi dari juara umum SMA Negeri 3 di tempat saya sekolah. Jos? Cuma nilai kimianya. Kalau saya lebih tinggi semua, saya yang jadi juara umum, gitu ya. Tapi lumayan. Saya mau tanya dulu, siapa di sini yang kepengen tahu caranya ngafalin unsur kimia tadi? Angkat tangan, katakan saya. Untuk apa? Sudah terlanjur lulus, ya ya. Oh, ngajarin anaknya. Itu ada seminar super teen program gitu ya, yang mengajarin cara belajar. Itu very good one. Jadi kalau cara belajar itu ada tekniknya. Saya telah belajar cara belajar. Itu ilmu yang paling penting di dunia ini adalah ilmu cara belajar. Kalau Anda tahu cara belajar, akibatnya Anda belajar yang lain-lain dengan sangat cepat. Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas dulu semua. Tempelkan dahi, ikutin kata-kata saya. Masuk akal. Des. Nah, caranya salah satunya, kalau panjang dipendekin, misalnya seperti merjingku hibiniu, begitu ya. Terus kemudian, atau diperpanjang, contohnya tadi unsur kimia tadi, pengen cara ngapalin, ikutin saya. Heboh. Negara. Argentina. Karena. Serong. Ranjang. Itu unsur kimia yang kanan. Heboh HE. Negara NE. Argentina AR. Karena KR. Serong XR. Ranjang RN. Selesai toh? Seumur hidup apal, ya toh ya? Karena tahu cara belajarnya, Jos. Ini, jadi mestinya guru-guru di Indonesia juga daripada Anda ngajar cuma bacain, mending Anda bilang murid-murid, ayo diajarkan siapa lomba, siapa yang tahu cara-cara ngafalin yang gampang. Sedemikian sehingga sekali di-compile, besok setiap tahun ngajarnya lebih gampang, murid-muridnya UNASnya lulus semua. Jangan minta UNAS dipermudah. Ya toh ya? Cara ngajarnya yang dibuat Jos, betul? Nah inilah Bapak Ibu. Jadi cantolan-cantolan ini sangat-sangat penting. Kalau kita mau tadi, kita ulangi lagi. Sekali lagi, kalau Anda pengen jadi yang terbaik apa? Satu, harus punya goal jadi yang terbaik. Kemudian yang kedua, alasan yang sangat kuat. Kemudian yang ketiga, belajar dari orang-orang yang terbaik. Nah dalam kesempatan ini Bapak Ibu, saya buka tanya jawab. Pemirsa di rumah, nanyanya gimana? Pokoknya Anda nanya, kirim SMS, kirim email, kirim di Twitter saya, @tongdewe boleh. Sekarang yang di televisi dulu deh. Siapa yang mau tanya apapun, yo. Tanya, oke, silakan. Iya, Bapak atau Ibu? Selamat malam Pak Tung. Ya. Nama saya Mutia. Mutia? Iya, Mutia. Oh, perempuan. Loh, tapi Mutia yang laki ada juga ya? Mutio, ya. Ini Mutio nih, Mutio. Ya, silakan. Saya senang sekali akhirnya bisa bertemu Pak Tung karena ayah saya hobi sekali membaca buku Pak Tung dan oh punya ayah toh? Wah. Ya punya dong ayah. Ya silakan. Dan salah satu CD-nya ini saya mungkin akan minta Anda untuk menandatangani buat ayah saya. Tanda tangani sama cap jempol ya. Yeah. Ini Leadership Revolution Series ada di Gramedia begitu ya, bisa dicari di EduGames ini. Ini salah satu perusahaan saya ini editorialnya. Oh iya, kok bisa punya gitu ya? Ya nanti saya cap jempol ya. Ada cap jempol, Nanti tolong ya. Nanti saya akan tanda tangani cap jempol komplit. Silakan dilanjutkan yuk. Ya Pak Tung tadi sudah mengatakan bahwa untuk menjadi pemenang sangat mudah karena tidak banyak orang yang ingin jadi pemenang. Tapi untuk menjadi seorang pemenang tentu adalah orang yang berbeda dari kebanyakan. Ya. Bagaimana cara kita untuk menjadi orang yang melawan arus, bisa berinovasi, tapi juga bisa membuat orang lain percaya bahwa itu tujuan kita yang akan bisa kita capai. Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Wah. Jadi ternyata begini, kalau tadi saya salah tolong didalat kalau pertanyaannya begitu ya. Pertanyaan Ibu Mutia ini, Ibu atau Mbak atau Tante atau Eyang? Asal halal. Asal halal, ya sudah Om ya. Ya iyalah jauh udah ya. Jadi Om Mutia ya. Tadi nanya apa sampai lupa ya, lu langsung gini-gini aja.
Nah, Ibu Mutia tanya bahwa kalau sekarang saya sudah menjadi sukses itu kan setelah menjalanin itu kan nanti ada pandangan kanan kiri. Supaya pandangan kanan kiri, kalau misalnya kanan kiri tadi ada yang tidak setuju, tidak suka, terus bagaimana? Supaya mereka malah mendukung kita, caranya bagaimana? Seperti itu. Ya, betul? Betul ya? Ini pakai bahasa saya ulangi. Betul? Betul, Pak Tung. Betul. Kalau betul kasih 100 dong. Gini, Bapak Ibu, kalau kita mau didukung oleh kanan dan kiri kita, tentu saja menang kita tidak boleh rayakan sendiri. Kalau kita bisa menang, kita rayakan bersama, orang bisa merasakan kemenangan kita juga. Dan satu lagi Bapak Ibu, kita menang bukan untuk merendahkan orang lain. Banyak orang pinter, hebat untuk merendahkan orang lain, tidak boleh. Tapi kita menang, kita hebat untuk menginspirasikan orang lain supaya orang lain ikut menjadi hebat. Sekali lagi, kalau kita menjadi pemenang, jadi orang hebat, kita menginspirasikan orang lain untuk jadi lebih hebat, memberi contoh, memberi teladan, bukan untuk merendahkan, tapi mengangkat orang lain. Kita juga sukarela mau ngajarin mereka. Dan kemenangan itu kita rayakan, tentu saja mereka suka kalau kita menang. Belum tentu. Sekali lagi, banyak orang bilang bahwa kalau cari teman itu, kalau kita susah, dia ikut susah, berarti itu dia teman yang baik. Betul. Tapi jauh lebih baik, bukan hanya sekedar susah kemudian dia ikut berempati, tapi pada waktu kita menang, dia ikut bersorak, itu adalah teman sejati. Setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk teman-teman sejati kita. Yeah. Wow. Sudah terpuaskan? Kalau belum mohon maaf, saya memang bukan alat pemuas. Sebenarnya saya orang yang highly satisfied, artinya tidak mudah dipuaskan. Tapi Pak, sebenarnya pertanyaan saya bagaimana pada saat prosesnya dan kita ditekan oleh sana sini, itu kan pada saat ditekan. Jadi pada waktu kita ditekan sana sini, terus apa yang harus kita lakukan? Iya, betul. Nah, ini Bapak Ibu, kalau kita ditekan oleh kanan dan kiri, terserah Anda yang memberi arti. Kalau Anda dikritik, percaya tidak Bapak Ibu, orang-orang yang membuat satu kebenaran itu pada masanya seringkali, tidak selalu, seringkali Bapak Ibu ditolak. Kalau dia hebat, seringkali juga ada yang musuhin. Tapi kalau Anda hebat membawa nama bangsa, Anda hebat membawa nama keluarga Anda, tentu saja keluarga Anda membantu Anda, bangsa Anda membantu Anda. Walaupun Bapak Ibu ada aja yang sirik, betul nggak? Sirik Bapak Ibu, sirik STM, sirik tanda STTM, sirik tanda tidak mampu gitu ya. Ya ada aja yang mengkritik. Tapi ya biarkanlah anjing menggonggong, kafilah berlalu. Kafilah menggonggong, anjing berlalu. Pokoknya sendiri-sendirilah jalurnya. Ya toh ya? Ya toh ya? Very good. Jadi itu kedewasaan kita untuk memberi arti. Ketika ada orang yang mengkritik atau menekan, kita bukan anggap tekanan, tapi kita anggap tantangan untuk berprestasi lebih baik lagi, untuk membuktikan lebih baik. Tetapi juga kalau orang tadi adalah orang yang penting dalam hidup kita, kalau cuma orang lewat, ya sudah biarinlah. Biarkan menggonggong, betul nggak? Betul nggak? Yang paling penting kita membuat nilai tambah dan berprestasi. Setuju? Setuju? Tapi kalau orang itu adalah orang-orang yang penting dalam keluarga kita, yang mereka seolah-olah lu kok menekan, menantang, kita pengen berprestasi, olahraga pengen juara, kamu janganlah, itu enggak ada duitnya gitu ya. Kan sometimes seperti itu. Ya Anda enggak apa-apa, Anda buktikan bahwa Anda di sini dan Anda tetap punya duit dari sudut yang lain, boleh nggak? Jadi tetap dijelaskan kepada orang-orang yang terdekat Anda, tapi Anda tetap boleh kok berprestasi. Jos? Dahsyat? Sip? Setuju? Oke, ada yang tanya lagi? Angkat tangan. Oke, silakan Pak, silakan berdiri. Pak, siapa namanya? Nama saya Roger, selamat malam Pak. Oh Roger, break, Roger begitu ya? Oh ya silakan, Pak Roger break silakan. Bila kita mempunyai beberapa goal Pak, dan itu kita juga punya alasan yang kuat untuk mencapainya. Apa yang harus kita lakukan? Jadi sudah punya goal, punya alasan sangat kuat, apa yang harus dilakukan untuk mencapainya? Iya Pak. Cari dukun, ya. Yaudah yang tidak cari dukun. Terus jadi cari pesugihan, cari apa? Enggak, cari strateginya. Cari apanya Bapak Ibu? Daripada Anda cari how-nya, gimana? Saya sudah punya alasan sangat kuat. Saya punya goal ABC, goal di bidang kesehatan, goal di bidang relationship. Saran saya Bapak Ibu kalau Anda nulis goal, punya goal Bapak Ibu, goal yang lengkap dalam kehidupan, bukan satu doang, gitu ya. Jadi Anda bisa relationship-nya, physical health-nya, relationship Anda, secara keuangan, secara intelektual, kalau bisa komplit dan balance. Jelas? Nah setelah Anda punya goal yang komplit dan balance ini, Anda kan sudah punya motivasi, sudah punya alasan sangat kuat. Caranya gimana? Daripada Anda nyari how-nya, nyari who-nya dulu lebih enak.
Dari caranya bagaimana? Nyari siapa yang sudah sukses, itu lebih enak. Ketika Anda tahu siapa yang lebih sukses, dan Anda belajar dari orang tersebut, cari the best. Ketika Anda cari yang the best, Anda belajar, tentu saja ilmunya paten, Anda tidak perlu mengulangi nabrak tembok, baru tahu itu tembok. Betul? Mau nabrak tembok, baru tahu itu tembok. Enggak Bapak Ibu, jadi belajar dari orang, ternyata belajar dari orang sukses, gimana caranya? Oh caranya gini loh, itu kan ada pintu, tinggal buka langsung keluar, gitu ya? Masuk sana, halah, kenapa harus jedotin kepala? Masuk akal? Tolong tangan kanan ke atas lagi semua. Goyang-goyangkan tempel kedai, masuk akal. Duas. Oke, terjawab Pak? Semoga terpuaskan? Terpuaskan. Oh kalau yang ini hebat ya. Laki-laki memang lebih gampang terpuaskan ya. Yo angkat tangan kanan lagi, siapa yang mau tanya lagi? Yo. Tangan. Oke, silakan Pak. Selamat malam Pak. Loh, Pak, Anda melarikan diri dari kerja ya? Kok masih pakai keplek itu? Oh iya, Ketahuan, nanti dimarahin bos. benar sekali Pak. Oh, silakan Pak. Saya mau bertanya Pak Tung, bila saya seorang pemenang, apa yang mesti saya prioritaskan? Pemenang untuk perusahaan saya atau pemenang untuk diri saya sendiri Pak Tung? Jadi bagaimana kita menjadi pemenang di dalam perusahaan dan diri kita sendiri? Benar sekali. Pertanyaannya seperti itu. Pertanyaannya adalah apa yang mesti saya prioritaskan? Untuk perusahaan atau untuk saya sendiri? Oh, kalau ada dua pertentangan, satu untuk perusahaan atau untuk diri sendiri, Benar sekali. mana yang kita harus lebih prioritaskan? Pertanyaannya begitu Pak? Iya. Pak siapa namanya? Ahyat Pak. Jenis kelaminnya? Laki-laki tentunya Pak. Buktikan. Laki-laki Pak. Buktikan. Buktikan. Oke, ya, enggak usah buktikan. Tepuk tangan lu kasih suara. Ini Bapak Ibu, pertanyaan yang sangat baik Bapak Ibu. Kalau kita punya prioritas, mana yang harus diprioritaskan? Untuk pemenang, kita sama-sama sudah tahu strateginya. Punya goal, punya alasan sangat kuat dan belajar dari yang terbaik. Nah ketika Anda sudah punya tiga ini, Anda sudah punya resep jadi pemenang. Ya atau ya? Tapi pada waktu Anda mulai bersinggungan antara kepentingan pribadi dan kepentingan perusahaan, mana yang harus diprioritaskan? Kalau menurut saya yang diprioritaskan adalah kepentingan negara. Biar bingung sekalian. Loh, maksud saya begini, gini loh. Walaupun jawabannya kelihatannya main-main, kelihatannya gila, tapi yang penting manfaat. Jos? Boleh? Boleh. Gini, kalau kita bisa kepentingan orang banyak kita dahulukan daripada kepentingan pribadi, tanpa sadar kepentingan pribadi kita ikut ngangkat. Contoh, zaman dulu saya pada waktu kerja di sebuah bank, BCA, oke? Kisah nyata ya, boleh jujur ya toh ya? Boleh? Boleh? Boleh. Pada saya kerja di BCA juga sama. Saya mengutamakan kepentingan perusahaan lebih dari saya. Saya tahu pada waktu itu sebagai pemula gajinya tentu saja masih kecil. Dan saya tidak peduli urusan gajinya, tidak peduli urusan lembur atau bagaimana. Lembur tidak dibayar, tidak apa-apa. Tidak naik gaji, ya awas tenan, ya toh ya. Ya, tapi kembali lagi saya fokus untuk berprestasi. Ketika saya fokus berprestasi, nilai tambah segudang. Ini beda dengan orang begini, naikin gaji dulu dong, baru saya mau kerja keras. Tapi kalau saya kerja keras, saya buktikan. Ketika hasil audit saya dikirim ke Surabaya, dari terjelek jadi terbaik di Indonesia. Di Surabaya waktu itu. Kemudian dikirim ke Semarang. Semarang pada waktu itu peringkat 19, karena yang nomor 20 jadi nomor 1 di Surabaya, nomor 1. Yang 19 jadi nomor 20 lagi jadi terjelek lagi di Semarangnya. Semarang jadi terjelek, saya kirim lagi Bapak Ibu jadi nomor 2 terbaik di Indonesia. Kemudian Kupang rugi selama 4 tahun. Saya datang 1 bulan langsung BEP begitu ya. Kemudian masuk lagi ke Malang hasil auditnya tadi nomor 18. Karena 18, 19 nomor 20 jadi nomor 12, 18 jadi nomor 20 lagi Bapak Ibu. Terendah lagi, saya datang di sana Bapak Ibu langsung dikasih jabatan Pak. Tadinya enggak pakai jabatan, sekarang jadi wakil pemimpin di kelas wilayah. Dan dengan demikian pada waktu saya berprestasi lagi, tentu saja hasil audit sekarang dikasih jabatan. Punya license to kill, license to kill gitu ya, boleh mencat orang, bisa lucu. Lebih mudah lagi, kewenangannya lebih tinggi. Langsung hasil audit dari terjelek jadi terbaik seluruh Indonesia juga. Pertumbuhan kartu ATM dari nomor 7 jadi nomor 1 di Indonesia di luar Jabodetabek. Hasil audit customer service juga terbaik di Indonesia. Tingkat mati ATM terendah di Indonesia dan nomor 1 Pak. Naik gaji dengan sendirinya. Tapi kalau kita sibuk memikirkan kepentingan diri sendiri, perusahaan tidak pernah kita pikirin, ya sometimes malah Anda dikeluarkan Pak. Kalau Anda terlalu hitungan dengan perusahaan, pokoknya kepentingan sendiri harus, perusahaan lupa Anda. Tapi kalau kita fokus untuk orang yang lebih besar, fokus untuk negara bahkan,
Jos? Dahsyat? Tentu saja negara dapat manfaat, kita juga dapat manfaat. Amin? Oke Bapak Ibu, sekarang mari kita Bapak Ibu, mari kita guncang bumi terlebih dulu. Tolong berdiri semua. Banyak sekali. Hiduplah dengan dahsyat. Berikan tos kanan kiri, katakan Anda dahsyat, Anda dahsyat. Silakan duduk sambil katakan saya mbahnya dahsyat. Saya tahu Bapak Ibu, saya jadi hari ini adalah awal dari karir saya gitu ya. Ada orang bilang, oh Pak Tung sudah sukses. Belum, it is just beginning. Suksesnya baru awal, sukses masih banyak step. Dengan kita ngomong seperti ini, kita ada banyak step yang masih kita harus kejar. Ketika Anda sudah terpuaskan, Anda merasa nyaman, Anda geblak-blak, ya sudah pasti Anda tidak mau kemana-mana lagi. Ya toh ya? Jadi ketika Anda merasa sudah sukses, Anda set another goal, set another goal, set another goal. Sehingga Anda keep termotivasi, keep termotivasi, keep termotivasi. Seperti Chris John 17 kali tetap bertahan. Jos? Dahsyat? Selalu ditanya apa motivasinya. Jadi pemenang gampang, tapi untuk mempertahankan kemenangan itu butuh effort yang lebih dahsyat lagi. Jos? Nah, dalam hal menjadi pemenang, ternyata ada satu orang yang gila. Beliaunya dokter, S2 marketing, datang ke saya dan kemudian terus mau belajar. Apa hubungannya dokter dengan S2 marketing? Hubungannya baik-baik saja, betul? Ya ya. Tidak ada hubungannya, itu dokternya gila aja, jadi kepengen S2 marketing, ikut seminar saya semua begitu ya. Terus orang ini sakti mandraguna dan bahkan berhasil untuk ceritanya membantu tim Olimpiade Indonesia sebagai dokter nutrisinya, membantu Coach Lukman, pelatihnya angkat besi supaya ngelatih besi jadi kuat gitu ya. Karena dia punya jurus yang sederhana, dia cuma ngukur lemak. Kalau Anda mau angkat besi, bobot Anda 50 kilo, diukur lemaknya 20%, berarti kan 10 kilo lemak semua. Coba kalau lemaknya diambil, diganti otot, kira-kira jadi kuat? Itulah, jadi nutrisinya bagaimana jadi kuat dan dahsyat, tapi dia menggunakan bukan hanya ilmu nutrisi, tapi ilmu setting goal, ilmu visualisasi, ilmu merubah keyakinan ala TDW begitu ya. Yang akhirnya bahkan membantu banyak lifter di Indonesia juara-juara dunia, juara Olimpiade. Jos? Siapa yang mau nonton video tipnya? Angkat tangan, katakan saya. Mari kita lihat video berikut ini. Dr. Paidon L. Torwan, dokter muda yang melanjutkan pendidikan S2-nya di Universitas Indonesia. Pria kelahiran Jakarta 39 tahun silam ini akhirnya lebih dikenal sebagai ahli gizi dan pembicara di sejumlah seminar. Perkenalannya dengan Tung Desem Waringin mengantarkannya menjadi seseorang seperti sekarang ini. 3 kali berturut-turut menjadi tim dokter bagi atlet angkat berat di Olimpiade, baginya adalah sebuah kebahagiaan. Menyaksikan atlet-atlet binaannya di bidang manajemen kesehatan berhasil mendulang prestasi menjadi catatan khusus baginya untuk menelurkan sejumlah buku. Di antaranya adalah buku bestseller Fat Loss, Not Weight Loss. Ia pun menyadari bahwa aktivitas yang benar tidak saja menambah kebugaran, tetapi ikut menjaga keseimbangan hormon-hormon penjaga kemudaan seseorang. Saat ini Dr. Paidon banyak diminta menjadi konsultan korporasi untuk memotivasi dan menyehatkan karyawan di berbagai institusi besar
hingga menjadi konsultan di berbagai pusat kebugaran hingga hospital-based fitness. Dr. Paidon dahsyat. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara Bapak Ibu. Wow. Yeah. Wow. Siapa Bapak Ibu yang kepingin saya hadirkan dokter yang dahsyat tadi? Dokter anti aging Bapak Ibu, muda selalu. Siapa yang mau saya panggilan dokter yang sakti ini? Angkat tangan saya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang sangat meriah, Dokter Paidon. Terima kasih Pak Tung buat kesempatannya. Yes, terima silakan. kasih sahabat semua, sahabat-sahabat saya seluruh Nusantara. Untuk kesempatannya hari ini saya mau sharing sedikit tentang siapa saya. Saya membantu tim Olimpiade Angkat Besi sebetulnya udah 3 kali Pak. Sudah 3 kali. Wow. Saya kenal Coach Lukman itu tahun 2001 dan tahun 2004, 2008, 2012 saya membantu beliau untuk selalu menjadi yang terbaik, menjadi juara orang Indonesia yang punya prestasi kelas dunia. Yes. Nah, Wow. Apa yang Anda pelajari? ya, jadi Kemudian kok bisa dipraktekkan di sana itu apa itu? nah, memang secara natural itu saya dulu belajar bahwa untuk menjadi yang terbaik, belajar dari yang terbaik. Tapi di tahun 2012 ini agak spesial. Apa yang saya pelajari, apa yang saya dapat di tahun 2008, apa yang kita tim dapat tahun 2008 tentu udah nggak laku di 2012 karena ilmunya maju terus. Maka waktu itu saya dengan sadar ngetok pintu Pak Tung kan. Pak Tung minta tolong, saya agak nggak genah ini, kayaknya ada yang kurang gitu. Apa yang saya kurang pelajari karena nutrisi udah, itu semua udah, dan memang waktu itu saya dapat kabar bahwa atlet kita Eko dan Triatno itu bertanding dalam keadaan tulang kering retak. Wow. Jadi supaya Anda tahu atlet kita bukan bertanding dalam kondisi biasa tapi dalam kondisi tulang kering retak. Nah, Tetap menang itu. tetap menang. Apalagi kalau retak semua itu ya. Mungkin itu strateginya, betul nggak? Siapa tahu kalau menang diretakin dulu ya. Jadi waktu saya datang terus Pak Tung kasih ilmu yang mungkin teman-teman sering dengar tapi kadang-kadang ini diabaikan. Itu ilmu visualisasi. Jadi bilang gini, Dok, visualisasi Dok. Terus kemudian Pak Tung kasih saya film Little King Kong ya. Yes, Little King Kong tentang film tentang di Korea itu ya. Bagaimana itu filmnya sangat menyentuh hati supaya punya alasan sangat kuat. Ya, itu based on true story itu Little King Kong. Saya bilang ini setelkan di sana, setelkan untuk yang angkat besi supaya mereka terharu sampai punya motivasi. Nggak kuat jadi kuat langsung gitu ya. Ternyata lumayan juga. Nah kemudian saya bilang saya sangat terinspirasi. Pak Tung juga kasih film tentang pesenam itu loh Pak. Yes, pesenam yang bisa membuat kalau kita membayangkan nanti alur cara kita tuh ketemu sendiri gitu. Ya, jadi saya kasih film kepada Dr. Paidon bahwa seorang pesenam yang ketika mau juara Olimpiade, ternyata kalau dia latihan satu gerakan tidak bisa. Oleh pelatihnya malah tidak disuruh bergerak dulu, disuruh duduk dulu, suruh bayangin dulu waktu bisa. Jadi dia bayangin tek akhirnya bisa, bayangin tek pakai bisa. Jadi otaknya terjadi satu sambungan bahwa dia bisa. Itu belajar dari jurus pemenang, gitu ya. Ternyata pada waktu disuruh nyoba lagi setek langsung bisa. It's so amazing. Jadi latihan di bayangan itu juga mempengaruhi. Bahkan di Iowa itu orang yang latihan berat badan, saya juga kasih videonya juga. Itu di Iowa jadi diteliti orang yang latihan tanpa latihan pun hanya membayangkan latihan, ototnya lebih besar 50%. Daripada yang tidak latihan dan tidak membayangkan. Jos? Jadi mulai hari tolong dibayangkan. Tambah besar. Kemudian itu saya kasih gambarnya, atletnya saya kasih, mereka ngelihat beberapa berat yang harus mereka angkat supaya jadi juara, saya sharing dengan coach. Kemudian saya sendiri mendapatkan teknik-teknik terbaru, termasuk bagaimana cara menghilangkan rasa sakit tanpa suntikan, tanpa obat. Saya ketemu rumus ajaibnya. Nah untuk atlet saya bilang ini, setiap kali ketemu saya bilang ini, coba Pak Syekhen. Wah saya salam dulu nih untuk juara dunia Indonesia Olimpiade. Sejak 2 bulan sebelum kita tanding selalu saya salam ketika ketemu juara Olimpiade gitu. Dan di benak dia itu sudah kelihatan. Nah artinya mental game itu sudah saya jalin, bukan hanya technical skill doang. Nah untuk itu juga ilmu ini semua sebetulnya dalam sehari-hari saya pakai Pak. Saya juga adalah motivator kesehatan untuk perusahaan besar seperti BCA, Garuda Indonesia, Bank Mandiri, China National Oil Company. Kenapa kok perusahaan-perusahaan harus sehat itu kenapa sih? Karena mereka membutuhkan peningkatan produktivitas. Oh iya, Dan kalau sakit terus gimana gitu ya, kan nggak bisa produktif gitu. Betul, dan caranya adalah supaya laki-laki mau hidup sehat di perusahaan itu saya ajarin namanya sexual fitness exercise. Nah, kalau laki-laki saya ajarin mau.
Laki-laki langsung angkat tangan mau gitu ya. Kalau perempuan saya ajarin gimana caranya wajahnya lebih muda 10 tahun, selulitnya hilang, perutnya lebih kecil, dadanya lebih kencang, wajahnya lebih kinclong dan maknyus. Weh. Ibu-ibu mau. Nah, sambil Jadi mendapatkan tolong itu, show-nya habis ini dilanjut sampai jam 12 malam, oke? Oke lagi ayahan. nah itu semua mental mindsetnya saya dapat ilmu dari Pak Tung. Terima kasih, bukan saya tulis dalam buku saya. Yang Pak Tung sendiri kasih pengantar, judulnya Fit for Success. Dan secara resmi hari ini saya launching di depan Pak Tung dan saya kasih bukunya Pak Tung. Ini baru muncul. Thank you. Terima kasih Salam. Thank you so much. Ya, Thank you. terima kasih. Kasih tepuk tangan dong, kasih suara. Yeay. Thank you, Dr. Baidon. Thank you. Silakan sekali lagi, sukses terus, dahsyat terus. Jadi ternyata ilmu ini banyak yang bermanfaat, Bapak Ibu. Saya juga punya murid namanya Hari, Bapak Ibu, di Bandung. Satu hari Bapak Ibu dia cerita Persib kalah terus 5 kali. Kemudian dia bilang, oke, saya mau bermanfaat untuk orang banyak. Saya pengen Persib menang. Kemudian straight sekian kali. 4-5 kali langsung menang, tidak pernah kalah. Gara-gara dirubah mentalnya only. Cara berpikirnya only, cara berpikir pemenang. Cara berpikir apa? Pemenang. Dia bilang, waktu dia menang-menang diwawancara oleh Kedaulatan Rakyat, kemudian di segala macam, kemudian di SMS, mereka tidak tahu. Di balik Persib ternyata ada orang Solo, namanya Tung Disemwaringin. Jos? Dahsyat? Tepuk tangan kasih suara. Pak Ari adalah Train for Firework trainer saya, jadi dia belajar dari Train for Firework trainer dan dia belajar ilmu-ilmu untuk tadi Bapak Ibu. Dalam hidup saya belajar ilmu yang bermanfaat dari Anthony Robbins, salah satunya adalah modeling. Salah satunya adalah apa? Modeling. Maksudnya modeling itu apa? Ketika ada orang sukses, kalau sekali sukses bisa jadi dia beruntung semata. Tapi kalau dia berkali-kali sukses, dia pasti meninggalkan jejak. Daripada Anda sirik, ada orang yang sukses Anda sirik. Kalau Anda sirik, Anda akan ngeritik, Anda akan cari kesalahan, cari kekurangannya. Tentu saja kalau Anda sirik, Anda tahu, Anda fokus ke kekurangannya dia, Anda mau belajar nggak sama dia? Enggak, Bapak Ibu. Tapi kalau Anda, wow, ikut saya apa? Wow. Ketika Anda bilang, wow, oke, apa yang saya harus pelajarin dari orang ini, dan Anda modeling dari tadi Bapak Ibu, gerakannya, ikut saya, apa? Keyakinannya, apa? Fokusnya, apa? Pilihan katanya, apa? Jadi 4 ini merubah emosi kita. Dan kalau emosi kita berubah, ini yang terjadi. Keputusan kita berubah. Kalau keputusan kita berubah, tindakannya? Berubah. Kalau tindakannya berubah, hasilnya? Berubah. Hasilnya berubah, nasibnya? Berubah. Nasibnya berubah, hidupnya? Berubah. That is Bapak Ibu. Jadi kunci salah satu ilmu strategi yang paling mudah belajar dan bergaul dengan orang yang sukses. Anda mulai amatin Bapak Ibu gerakannya seperti apa, cara berdiri seperti apa, cara bernapasnya seperti apa. Kemudian keyakinannya dia, kemudian juga fokusnya dia, kalau dia fokusnya kemana, bayangannya kemana. Kemudian pilihan katanya dia. 4 hal ini Bapak Ibu, Anda modeling dengan sangat mudah, para pemenang Anda akan jadi juara juga. Amin? Amin? Amin. Apakah pasti selalu akan menjadi juara? Belum tentu. Tapi lebih baik ada orang bilang, Pak saya ini mohon maaf gitu ya, secara struktur tinggi saya cuma 160. Mana saya bisa lomba lari saya juara lawan yang golongan orang yang tinggi-tinggi dan kakinya tinggi-tinggi panjang-panjang. Saya bilang enggak, kalau Anda belajar 4 hal, apa yang dilakukan tadi oleh Carl Lewis misalnya. Minimal Bapak Ibu mungkin Anda tetap enggak bisa ngalahin orang yang sangat berbakat di sana. Tapi minimal dengan orang golongan-golongan yang 160 cm, Anda bisa juara. Ya atau ya? Ya atau ya? Nah di akhir sesi ini ada satu lagi Bapak Ibu. Sebagai juara Bapak Ibu, Anda juga butuh satu yang namanya tim pendukung. Butuh satu yang namanya apa? Tim pendukung. Banyak orang Bapak Ibu mengagumi Bapak Ibu orang yang pernah naik ke Gunung Everest. Yang pertama, Sir Edmund Hillary Bapak Ibu. Tapi dari sekian ratus wartawan, hanya ada satu wartawan yang mewawancara Tenzing Bapak Ibu. Tenzing Bapak Ibu, Norway Bapak Ibu, Tenzing Bapak Ibu yang pemandunya. Pada waktu diwawancara, Tenzing, kenapa kok? Karena kan pemandu toh. Kok pemandu kan selalu di depannya toh. Selalu pemandu. Mestinya Anda yang nomor 1 dong. Kenapa? Kok Sir Edmund? Iya, saya bimbing dia sampai kurang 1 langkah, saya biarkan dia yang naik duluan. Loh, kenapa kok begitu? Karena itu bukan impian saya. Tadi bukan goal saya. Itu impiannya Sir Edmund Hillary. Impian saya mengantarkan dia jadi orang yang pertama. Jos? Good? Nah di dalam hidup saya banyak orang yang mendukung saya juga, yang membiarkan saya tampil dan dahsyat luar biasa. Dia menyiapkan, dia kerja keras sampai siang malam, sampai kurus gitu ya.
Ada yang tetap keker juga gitu ya. Nah, di tangan kanan kiri saya, Bapak Ibu, mandu saya, tensin saya, Bapak Ibu, ada 2 orang, Bapak Ibu. Boleh 2 orang ini, Bapak Ibu, saya panggil? Boleh. 1 orang namanya Pak Diki MCD. Kasih suara. Thank you so much. Tanpa Pak Diki ini, Bapak Ibu, saya nggak jadi apa-apa karena dia yang nyiapin segalanya. Coba dilihat, Bapak Ibu, jadi kurus kayak gini, Bapak Ibu. Tapi dari dulu memang dia kurus, Bapak Ibu, gitu ya. Dia bilang, Pak, yang kurus itu lebih panjang umur katanya, gitu ya. Nah, kemudian juga Bapak Ibu ada 1 GM, ini GM tangan kiri, tangan kanan saya, Bapak Ibu, 2 orang, Bapak Ibu. Kalau saya panggil tolong tepuk tangan yang meriah, boleh? Boleh. Mari kita sambut Mr. Herlambang. Thank you, Pak Her. Thank you. Ini sudah 8 tahun mendampingi saya, Bapak Ibu, sudah 10 tahun mendampingi saya. Jos? Tanpa mereka berdua, Bapak Ibu, tentu saja tidak ada Sir Edmund Hillary. Jos? Good? Jadi sekali lagi Anda pemenang, Bapak Ibu. Anda juga punya kanan dan kiri, Bapak Ibu, yang sangat-sangat dahsyat. Sip? Nah, dalam kesempatan ini, Bapak Ibu, dan saya sudah dibawain ini, Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya thank you sekali lagi Pak Herlambang dan Pak Diki M. Siddiq. Sekarang Bapak Ibu, nih, siapa yang hadir di sini yang mau saya kasih, Bapak Ibu, rangkuman dan lebih panjang lagi, lebih detail lagi, Bapak Ibu, cara paling sederhana untuk jadi pemenang dalam hidup. Siapa yang mau saya kasih CD-nya? Katakan saya. Siapa yang mau katakan saya? Kalau mau nanti hubungin asisten saya, iya tuh ya. Oke? Sip. Nah, pemirsa yang di rumah, dengan senang hati saya berikan Anda juga, ketika Anda follow di Twitter saya, @tongdewe, atau di Anda juga @tdwshow_tvri, Anda mention apa yang Anda belajar hari ini. Kalau Anda dapat manfaat, Anda mention di @tongdewe di Twitter. Yang belum gabung Twitter, ya carilah Twitter gitu ya. Hari gini masih belum. Nah, Anda akan saya kasih, saya pilih 20 pemenangnya. Jos? Dan sekali lagi untuk ending kali ini sebentar, tidak dulu Pak Diki. Nah, saya juga pengen memberikan penghargaan untuk Pak Diki dan Pak Herlambang. Boleh? Boleh. Nah, mereka Bapak Ibu, karena katanya belajar harus sampai ke negeri Cina, betul? Betul Bapak Ibu? Nah, mereka Bapak Ibu saya kasih tiket Bapak Ibu untuk pergi ke Cina, Bapak Ibu. Belajarlah sampai ke negeri Cina gitu ya. Thank you, yes. Ini belajarlah sampai ke negeri Cina, minimal pulang bisa bangun tembok Cina, oke? Kasih tepuk tangan dulu, Bapak Ibu. Kasih tepuk tangan. Tolong berdiri semua. Hidup hanya sekali. Hiduplah dengan 1, 2, 3, go, 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 go. Anda dahsyat.